Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lihat Angga masuk pertama kali ke dalam Zoom. Silakan Angga untuk memimpin doa. Laksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Nah, sebagai penguatan nasionalisme, sebutkan salah satu tanggal bersejarah di Indonesia. 17 Agustus, 17 Hari Agustus. Kemerdekaan Indonesia. 10 November, Hari Pahlawan. Bagus sekali, kalian menyebutkannya dengan lantang dan penuh semangat. Nah, untuk membuat fokus belajar lebih baik lagi, marilah kita lakukan permainan sejenak. Bentar ya, Ibu tampilkan dulu. Tapi sebelumnya Ibu cek dulu nih suaranya. Semuanya sudah bisa mendengar suara Ibu dan melihat tampilan layar di Zoom-nya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Terlihat nggak? Sudah terlihat? Lihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa terlihat? Bisa. Siap, Bu. Oke, siap. Di permainan ini bertujuan untuk melatih fokus kalian. Dengan fokus yang lebih baik, tentu saat belajar pun akan membantu dalam menyerap informasi yang lebih baik pula. Di sini ada tulisan merah, hidung, blue, kuning, red, berem, biru, hitam, black, yellow, blue, merah. Ada 3 warna, ada 3 bahasa yang kita gunakan. Ibu akan memberikan instruksi. Jika Ibu sebutkan, baca warnanya atau sebutkan warnanya. Berarti kalian menyebutkan tulisan yang Ibu tunjuk. Kalau misal Ibu meminta kalian sebutkan tulisannya merah. Sebutkan warnanya. Merah. Seperti itu kan? Oke. Ya. Paham? Paham. Oke, kita coba dulu ya. Sebutkan tulisannya. Hidung. Red, Red. biru, Biru. hitam, Hitam. black, blue, Blue. merah, Merah. Sekarang sebutkan warnanya. biru, Merah. Terus Hitam. 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 sebutkan tulisannya. hidung, Hidung. Black. Black. Terus merah, Merah. konsentrasi lagi. Sebutkan warnanya. merah, Merah. Sebutkan tulisannya. yellow, Yellow. Sebutkan warnanya. merah, Sebutkan Merah. tulisannya. Black. Sebutkan Black. tulisannya. Biru. Berem. Red. red, Terus, Hitam. Hitam. terus hidung, Hidung. sebutkan tulisannya. blue, Blue. Bagus sekali. Awal-awalnya kalian masih salah-salah ya menyebutkan, tapi lama-kelamaan kalian sudah terbiasa dan bisa menyebutkan bisa menyebutkan sesuai dengan instruksi secara serempak dengan baik sekali. Itu artinya fokus kalian pun sudah bagus. Nah, oke. Cukup ya permainannya. Di awal masih banyak yang salah-salah, tetapi kemudian lebih kompak dan sesuai dengan instruksi. Artinya kalian sudah lebih fokus. Gitu dong, meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, tetap bersemangat. Semangat ya. Sebagai presensi, Ibu ingatkan kembali kalian untuk melakukan absen di Genomio. Sudah? Sudah, Bu. Ya, karena itu bagian dari penilaian sikap disiplin. Baik, Bu. Jika Ibu lihat, di sini sudah cukup banyak yang masuk Zoom ya. Tapi belum semua sih, tapi barangkali terkendala dengan jaringan. Oh ya, hingga saat ini suara Ibu masih terdengar jelas? sangat jelas, Bu. Oke, Sangat jelas. alhamdulillah. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya?
Statistika, Bu. Statistika menyusun tabel distribusi frekuensi. Yap, masih menyambung tentang statistika, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data, khususnya min atau rata-rata data tunggal. Sebetulnya, materi rata-rata sudah pernah kalian pelajari saat SMP. Ada yang masih ingat? Saya, Bu, Ya, silakan Raka. menentukan rata-rata usia pemain bola yang seperti itu kan, Bu? Ya, betul sekali. Itu di antara manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari materi rata-rata data tunggal. Contoh lainnya adalah kita dapat menghitung rata-rata penggunaan kuota setiap bulan untuk pembelajaran daring. Sehingga kita dapat menentukan pula jumlah dana yang perlu dialokasikan untuk memenuhinya. Nah, termasuk kalian pun dapat menentukan rata-rata jumlah kuota yang digunakan untuk game setiap bulannya. Ada yang berani mencoba untuk membandingkannya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Padahal itu menantang sekali gitu loh. Kalian nanti bisa membandingkan gitu. Sip. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning berbasis 4C, literasi, PPK, serta kegiatan diskusi dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata data tunggal dengan benar, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata data berfrekuensi dengan benar, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata gabungan dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata data tunggal dengan percaya diri. Selanjutnya, mekanisme pembelajaran yang akan kalian lakukan. Pertama, kalian akan mengamati tayangan PowerPoint. Kedua, mengerjakan LKPD melalui diskusi secara kelompok. Nah, pembagian kelompok, LKPD, dan bahan ajar sudah Ibu bagikan melalui grup WA. Sudah dilihat atau sudah diunduh materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi silahkan kalian ikuti setiap tahapan kegiatannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan kita pun akan mendapatkan manfaat serta keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Semangat ya. Semangat, Bu. Sekarang Ibu akan share PowerPoint lagi, share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, perhatikan tayangan berikut. Guys, aku punya permen nih, mau gak? Ih, kok aku cuma 2? Aku juga cuma 2, dapat. Gak ada 5. Ih, gak adil. Bagi aja, masukin coba. Satu dulu. Apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan? Sekelompok anak sedang berkumpul, Bu. Ya, Seorang anak membagikan permen, tapi jumlah permen yang diambil tiap anak berbeda. Yang membagi merasa tidak adil karena dia kebagian sedikit. oke. Kita lanjutkan ya. Bagaimana alternatif penyelesaian agar setiap anak memiliki jumlah permen yang sama? Ada yang punya ide? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Semua permen dikumpulkan lagi, kemudian dibagi satu demi satu. Oke, itu ide dari Angga. Coba kita lihat. Kita lanjutkan videonya ya. Nih, kamu satu, aku satu, aku satu. Satu, 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 satu. Satu, 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 satu. Nah, ya sama kan? Sama nggak? Yeay, sama.
ternyata ide Angga sama dengan ide mereka. Untuk membagi rata, berarti dikumpulkan lagi dan dibagi 1 demi 1. Sehingga diperoleh jumlah yang sama rata. Kemudian jelaskan dari mana diperoleh rata-rata jumlah permen sama dengan 3. Ada yang mau mencoba? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Raka. Banyak permen dibagi dengan banyak orang, Bu. Banyak permen dibagi dengan banyak orang. Orang. Mari kita lanjutkan. Sip, bagus sekali. Oh, jadi biar kita bisa dapat sama rata, kita harus menjumlahkan dulu semuanya, lalu kita bagi rata ke sesuai jumlah orangnya. Pendapat berarti ya. Jumlah permen dibagi dengan jumlah orang. Pada tayangan tadi, di situ ada salah satu anak yang bernama Lulu membawa sejumlah permen. Di sini kemudian Lulu membagikan permennya dan teman-teman yang lain mengambil dengan cepat. Setelah dihitung, ternyata Lulu hanya memperoleh 2 permen, Caca 2 permen, Aninda 3 permen, dan Putri 5 permen. Lulu merasa tidak adil karena dia yang membawa permen yang banyak, tapi dia yang dapat jumlah yang sedikit. Maka dikumpulkan lagi tuh, kemudian dibagi berapa jumlah rata-rata permen yang diperoleh tiap anak. Jumlah permennya tadi 12, jumlah anaknya 4. Rata-ratanya diperoleh dengan membagi jumlah permen dengan jumlah anak, yaitu 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Persis sama seperti yang dikemukakan oleh kalian, teman kalian. Jadi kesimpulannya, apa tadi? Rata-rata diperoleh dengan membagi jumlah permen dengan jumlah anak. Ya, bagus sekali. Semuanya bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip, bagus. Untuk menguatkan konsepnya, sekarang Ibu berikan masalah kontekstual. Masalah ini akan ada pada LKPD yang kalian selesaikan melalui diskusi secara kelompok. Selain menggunakan bahan ajar yang ada, untuk menambah referensi dan menggali informasi, silahkan kalian searching melalui Google, YouTube, dan lain sebagainya. Oh ya, pada tayangan video tadi, disinggung tentang rasa tidak adil yang dirasakan oleh Lulu. Dia yang membawa permen dan membagikan kepada temannya, tetapi justru dapat bagian yang paling sedikit. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu pun sama berusaha untuk bersikap adil, termasuk dalam melakukan penilaian. Tentu saja, yang belajar dan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh nilai yang lebih baik daripada siswa yang menunjukkan kemampuan atau kesungguhan seadanya. Dari apa maksudnya? Bisa. Jadi, silahkan tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Paham? Semangat? Paham, Bu. Melalui breakout room, silahkan berdiskusi 15 menit dari sekarang. Nanti Ibu akan berkeliling join ke room diskusi kalian. 01 gimana penyelesaiannya? Kalau dari soalnya kan ada data kurs jual dan kurs beli. Dan ditanyakan si rata-rata kurs jual dan kurs beli. Berarti kita hitung terlebih dahulu rata-rata kurs jual dan rata-rata kurs belinya. Kemudian dihitung selisihnya. Bagaimana teman-teman? Iya, benar. Cocok kita hitung masing-masing rata-ratanya. Kemudian cocokkan jawabannya. Siap. Oh, siap. Harus sabar dan teliti ya. Duh, saya mah hari kemana teh. Sok salah ngitung Gak apa-apa, dicoba dulu hitung seteliti mungkin. Bentar, rata-rata kurs jual 9.050 ditambah 9.124 ditambah 8.967 ditambah 9.110 ditambah 9.089 ditambah 9.075 dibagi 6. Diperoleh 54.415 dibagi 6 sama dengan 9.069,7. Ada yang sama gak rata-rata kursnya?
Rata-rata kurs jual sama dengan 9.50 ditambah 9.124 ditambah 8.967 ditambah 9.110 ditambah 9.089 ditambah 9.075 dibagi 6 sama dengan 54.415 dibagi 6 sama dengan 9.069,17. Jadi benar sama 9.069,7 jawabannya. Sip lah. Untuk kurs belinya ada yang sudah dapat belum? Bentar, sedikit lagi sedang dihitung. Rata-rata kurs belinya 9.040,50. Gimana yang lain? 9.041,17. Kok beda ya? Bentar, salah ngitung kali. Yang teliti menghitungnya. Ya, saya dapatnya kok ngaco. Bentar Bu, diulang. Kita cek lagi. Saya dapat rata-rata kurs beli 9.040,50. Astagfirullahaladzim. Tuh benar, saya salah ngitung. Harusnya 8 kok jadi 0. Ampun, ampun. Maaf. Yang lain bagaimana jawabannya? Kurs jual 9.069,17. Kurs belinya 9.040,50. Jadi selisih rata-ratanya berarti 9.069,17 dikurangi 9.040,50 sama dengan 28,67. Bagaimana? Sama. Alhamdulillah, lanjut nomor berikutnya teman-teman. Bagaimana ada kesulitan sejauh ini? Alhamdulillah, sejauh ini belum, Bu. Bagus, silahkan lanjutkan. Ya, siap, Bu. Kelompok berikutnya, bagaimana? Sejauh ini ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, silahkan lanjutkan. Ya. Duh, gini soalnya panjang, euy. Sok kumaha teman-teman. Kan orang bae nu nulis jawabanna, uyos. Diketahui data tingkat pH air yang ditanyakan rata-rata tingkat pH air. Duh, datanya lobanya. Gimana kalau kita buat tabel frekuensi biar gak usah dihitung satu-satu? Sok, saya yang buat tabelnya. Boleh gak, Bu, kalau dibuat seperti itu? Boleh saja. Kalian membentuknya menjadi data berfrekuensi. Bagus, ide yang bagus sekali. Ya, Bu. Kita lanjutkan, teman-teman. Iya, benar. Kita kan udah pernah belajar tabel frekuensi sebelumnya. Kurang muka YouTube heula nya mencari rata-rata data berfrekuensi. Sok kalian dari bahan ajar, kurang mah sok lebih ngerti mun tina video teh. Nya sok deh, da konsep dasar nama, jumlah setiap data dibagi banyaknya data. Oh, ngerti. Untuk menentukan rata-rata data berfrekuensi, nu pertama teh nyaeta 1, setiap data dituliskan frekuensinya. Yang kedua, setiap data dikalikan dengan masing-masing frekuensinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, semua hasil dikali data dengan frekuensinya dibagi dengan total frekuensinya. Oh, gitu. Sebentar, ini Sok, Afgan orang kemana menghitung. ya? Afgan, diam saja. Tapi Afgan mengikuti kan? Itu Ya, Bu. fotonya Ada. bergerak, mengikuti ya. Ikut berdiskusi, Ya. jangan diam saja ya. Ikut. Biar paham apa materi yang ingin dipelajari hari ini. Yuk, silakan lanjutkan. Sok orang nu ngitung, kela dihitung heula nya. Setiap data kali frekuensinya masing-masing adalah 772,9. Lanjutkan. Sama. Bener sama. Berarti rata-ratanya jumlah seluruh hasil kali data dengan frekuensi masing-masing dibagi dengan total frekuensinya 772,9
dibagi 102 sama dengan Sebentar. 7,577. Ibu interupsi ya. Ini dibacanya 772,9. Biar kalian terbiasa menyebutkannya dengan benar. Sok, boleh diulangi lagi? Berarti rata-ratanya jumlah seluruh hasil kali data dengan frekuensi masing-masing dengan total dibagi dengan total frekuensinya. 772,9 dibagi 102 sama dengan 7.577. Kalau dibulatkan dua angka di belakang koma akan menjadi 7,58. Ini bukan 7.000, 7,577. Sok, sebutkan saja 772,9 dibagi 102 sama dengan 7,5. Ya, Bu. Yap. 772,9 dibagi 102 sama dengan 7,577. Ya, betul. Lanjutkan. Kalau dibulatkan dua angka di belakang koma akan menjadi 7,58. Sip, benar teman-teman. Nah, hasilnya 7,58. Jadi kesimpulannya, rata-rata tingkat pH air adalah 7,58. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rengsek. Ibu akan mengkoreksi sedikit ya. Misalkan untuk menyebutkan dua angka di belakang koma, 7,58. Jadi yang benar adalah 7,58. Ya, untuk kedepannya mohon diperhatikan penyebutan seperti itu. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan kalian kembali ke room utama. Nah, selanjutnya perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan soal nomor Kelompok 1, Bu. Silakan. Sebentar, kita share dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Suaranya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas, Bu. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kasus 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ramadan, merupakan perwakilan dari kelompok 1, akan menjawab kasus nomor 1. Soalnya, ayah Benny bekerja di Amerika dan telah pulang ke Indonesia. Ia ingin menukarkan uang hasil tabungan selama bekerja agar dapat dipakai di tanah air. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, ia pun mengamati harga jual dan harga beli mata uang dolar Amerika selama beberapa hari. Hitunglah selisih kata kurs jual terhadap kurs beli. Maka alternatif penyelesaiannya, kita hitung terlebih dahulu masing-masing rata-ratanya, kemudian kita hitung selisihnya. Rata-rata kurs jual sama dengan 9.050 tambah 9.124 tambah 8.967 tambah 9.110 ditambah 9.089 tambah 9.075 dibagi 6 sama dengan 54.415 dibagi 6 sama dengan 9.069,17. Rata-rata kurs beli sama dengan 9.175 tambah 9.012 tambah 9.045 tambah 9.020 ditambah 9.006 ditambah 8.985 dibagi 6 sama dengan 54.243 dibagi 6. Jadi kurs beli sama dengan 9.040,50. Dari data di atas kita dihasilkan jadi selisih rata-rata nilai kurs jual terhadap kurs beli adalah 9.069,17 dikurangi 9.040,50 sama dengan 28,67. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Silakan bagi teman-teman untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Imam.
mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya dengan amat baik. Nah, bagaimana pendapat kelompok yang lain? Apakah ada yang mau menyanggah atau sepakat dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Setuju, Bu. Sudah. Setuju. Alhamdulillah, berarti jawabannya semuanya sama ya? Benar ya? Ya, Bu. Ya. Nah, Bu. berarti sekarang kita lanjutkan untuk kasus yang berikutnya. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2? Iya. Oke, silahkan kelompok 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Muhammad Ferdiansah. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab kasus nomor 2. Oke, disajikan data tingkat pH air dan ditanyakan bagaimana menentukan rata-rata tingkat pH airnya. Jadi di sini alternatif penyelesaiannya adalah kita susun data dalam bentuk tabel berfrekuensi, kemudian menyelesaikannya menggunakan konsep rata-rata. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami adalah yang dimana rumus rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Kita masukkan ke angkanya. Rata-rata sama dengan 8 dikali 7,0 ditambah 10 dikali 7,1 ditambah 10 dikali 7,2 ditambah 11 dikali 7,3 ditambah 9 dikali 7,4 ditambah 8 dikali 7,5 ditambah 9 dikali 7,6 ditambah 6 dikali 7,7 ditambah 5 dikali 7,8 ditambah 5 dikali 7,9 ditambah 1 dikali 8,0 ditambah 7 dikali 8,1 ditambah 7 dikali 8,2 ditambah 1 dibagi 8,4 ditambah 1 dikali 8,5 ditambah 1 dikali 8,6 ditambah 1 dikali 8,7 ditambah 2 dikali 8,8 dibagi 102. Jadi hasilnya rata-rata sama dengan 772,9 dibagi 102 yang hasilnya 7,577. Kita bulatkan sehingga rata-ratanya adalah 7,58. Jadi rata-rata kadar pH air tanah yang diperoleh adalah 7,58 atau bersifat basa. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada sanggahan? Siap. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju? Atau ada yang mau memberi tanggapan? Maaf, Bu. Mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana? Saya Agra perwakilan dari kelompok 1. Kelompok kami mencoba alternatif penyelesaian yang lain. Ya, Karena silakan. datanya banyak, kami rata-rata menggunakan Excel. Dengan langkah penyelesaian, 1. Input data tingkat pH air pada tabel Excel. 2. Seluruh data, kemudian gunakan formula average yang tersedia pada Excel. Ketiga, setelah menekan tombol Enter, hasilnya langsung terlihat. Sama jawabannya setelah dibulatkan, yaitu 7,58. Boleh tidak, Bu? Boleh saja. Akan ada banyak alternatif penyelesaian kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jika langkahnya benar, prosesnya benar, maka kalian akan menuju pada jawaban yang sama. Jawaban yang benarnya seperti apa? Ya. Bagus sekali ada dan kelompoknya, ide yang bagus. Kalian menyajikan alternatif penyelesaian dengan cara yang berbeda, ya. Ya. Bagaimana? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Cukup Tidak, Bu. Dengan jawaban Sepakat, Bu. yang diperoleh? Bagus. Sepakat. Sekarang bisa kita lanjutkan. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke kasus 3. Kelompok mana yang mau mempresentasikan kasus 3? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina, merupakan perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab kasus nomor 3. Guru menetapkan nilai rata-rata kelas yang dicapai kelas 12 sampai 14
minimal 75. Nilai rata-rata ujian statistika 15 siswa adalah 73. Nilai rata-rata 12 orang siswa yang lain adalah 71. Dan nilai rata-rata 8 siswa berikutnya adalah 10. Jika nilai 35 siswa tersebut digabungkan, apakah dapat mencapai nilai rata-rata kelas yang sudah ditetapkan? Alternatif penyelesaiannya, jadi ditanyakan itu adalah X bar gabungan dari seluruh siswa. Jadi N1 sama dengan 15 dan X bar 1 sama dengan 73, N2 sama dengan 12 dengan X bar 2 sama dengan 71, N3 sama dengan 8 dengan X bar 3 sama dengan 90. Jadi masukkan ke dalam rumus X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3. Jadi X bar gabungannya sama dengan 15 dikali 73 ditambah 12 dikali 71 ditambah dengan 8 dikali 90 dibagi 15 tambah 12 tambah 8 sama dengan 1095 ditambah 852 ditambah 720 dibagi 35 sama dengan 2667 dibagi 35 sebenarnya 76, jadi diperoleh rata-rata kelas 76,2 dan rata-rata tersebut sudah mencapai nilai rata-rata kelas yang ditetapkan. Bagus sekali. Kasus 3 sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Bagaimana dengan pendapat kelompok yang lain? Ada pertanyaan atau ada yang mau menyanggah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sepakat Cukup, berarti Bu. jawabannya ya? Ya, Baiklah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan amat baik dan dipresentasikan dengan penuh percaya diri. Berdasarkan pengamatan, setiap anggota kelompok sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bersama-sama. Kerja kerasnya pun tampak dari upaya kalian mencoba menggali informasi dari berbagai sumber. Hingga penyelesaiannya pun memiliki alternatif yang berbeda. Boleh seperti tadi mencari rata-rata dengan menggunakan Excel ya. Bagus sekali. Oh ya, jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD yang sudah diisi tadi, disusun dengan rapi dan dikumpulkan melalui grup WA. Sekarang silahkan salah satu dari kalian bersedia membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Silahkan Sisa. Main atau rata-rata adalah jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Konsepnya sama, baik itu rata-rata data tunggal, rata-rata data berfrekuensi, dan rata-rata data gabungan. Benar apa yang disampaikan Cisa, rata-rata data tunggal dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap nilai data dibagi dengan banyak datanya. Berarti bisa dipahami oleh semua ya? Alhamdulillah bisa, Bu. Ya, paham, Bu. Ya. Baiklah, untuk mengukur sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, maka kalian akan mengerjakan kuis pada Google Form dengan link yang Ibu share melalui grup WA. Nanti setelah keluar atau setelah selesai dari Zoom ini ya. Nanti setelah Zoom. Oke. Karena soal yang diberikan berbentuk esai, maka hasilnya akan Ibu umumkan insya Allah esok hari. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Rata-rata data Rata-rata tunggal, Bu. data tunggal, Bu. Bagaimana? Senang tidak belajar hari ini? Sangat senang, Bu. sekali, Bu. Nah, Ada kesulitan nggak selama belajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak, Bu. Hanya jaringan doang yang delay. Hanya jaringan.
Oke, itu memang Jaringan, Bu. Ya betul, kendala teknis yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari ya. Ada yang ingin Ibu koreksi tadi, cara menyebutkan angka di belakang koma. Misalkan 1000,37. Tapi tadi ada yang menyebutkan 1000,37. Penyebutan yang benar itu adalah disebutkan saja satu demi satu angkanya ya. Misalkan 1000,37, bukan 1003,37, tetapi 1000,37 ya. Mohon diperhatikan ke depannya ya. Sip. Secara Bu. bagus. Paham, Bu. Nah, secara keseluruhan kalian sudah bagus sekali ya. Oke, baik kalau begitu, alhamdulillah semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan penuh berkah. Oke, terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat dan penuh antusias. Bentuk penugasannya, kalian cari permasalahan yang ada di sekitar kalian terkait dengan rata-rata data tunggal. Selesaikan, kemudian kumpulkan hasilnya melalui grup WhatsApp. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar mengenai rata-rata data berkelompok. Silahkan kalian cari literatur yang sesuai untuk kalian pelajari, sehingga pada pertemuan yang akan datang, kalian sudah lebih siap. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan. Sebagai penutup, silakan KM untuk memimpin doa. Setelah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dapat dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Bu. Luar biasa, Mantap. luar biasa. Semangat matematika.